Halo Sobat Kiwari, oke pada video kali ini kita akan belajar tentang CSS ID Selector ya. Nah sebelumnya kan kita belajar si CSS Element Selector. Nah tapi di sini ada kekurangan nih kalau misalkan kita punya banyak misalkan heading H1 di dalam satu halaman, kita ingin menginginkan warna yang berbeda itu nggak bisa kan. Nah makanya dari situ kita pakai CSS ID Selector. Nah, di sini ada catatan nih. The ID selector use the ID attribute of HTML ya. Jadi dia pakai atribut ID di setiap elemen yang mau kita spesifikan. Nah, terus si ID ini juga dia harus unik nih. Ya, dalam satu halaman. Jadi, so the ID selector is used to select one unique element. Gitu ya. Nah ini nih, to select element with a specific ID, read a hash atau tanda pagar ya di CSS-nya. Jadi penulisannya seperti ini. Oke, kita langsung praktik aja. Nah di sini tadi kan saya punya banyak ya, ada H1, H2, H3, dan P. Nah di sini saya mau bikin selektor misalkan warnanya apa ya, coklat ya, coklat. Terus saya kasih color coklat itu apa? Oke, saya kasih brown ya. Seperti ini. Ini saya kasih ganti jadi brown. Nah, jadi aturan penulisannya itu adalah dimulai dengan hash ya atau tanda pagar seperti ini. Nah, terus cara nempatinnya gimana? Nah, teman-teman perhatikan dulu nih. Saya akan menempatkan di yang pertama ini ya, yang selamat datang di kelas Kiwari. Berarti di sini di H1 yang pertama ini saya masukkan atribut ID. Nah, ID-nya itu apa? ID-nya itu ya si brown ini. Brown seperti ini. Nah, dan sekarang lihat teman-teman, warnanya ini udah berubah ya. Warnanya udah berubah. Nah, tapi si ID ini tidak disarankan ya kalau misalkan dia elemennya itu sama. Setiap atribut dari elemen HTML ini tidak boleh memiliki ID yang sama. Jadi ID-nya itu harus unik kalau bisa ya. Kalau bisa. Nah, terus gimana dong kalau misalkan kita punya banyak lebih dari satu elemen? Nah, jawabannya kita menggunakan CSS class selector. Nah, terus untuk ID selector ini biasanya dipakai di mana sih? Nah, satu misalkan dipakai untuk styling header, styling content, styling footer, sidebar, dan lain-lain. Pokoknya yang bersifat unik lah. Baru di dalamnya kita menggunakan si class CSS selector. Nah, jadi simple ya guys untuk ID CSS selector. Cukup seperti ini aja ya. Nah, saya rasa mungkin ini bisa dipahami ya dengan cepat. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya.